yang turut menikmati uang negara dari proyek ini? Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengaku siap mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Hal itu disampaikan Johnny G. Plate melalui penasihat hukumnya Ahmad Khalidin pada Senin 12 Juni lalu. Ahmad mengatakan sejak awal Johnny bermaksud ingin membongkar perkara itu secara terang-terangan, termasuk tentang pihak-pihak yang dianggap berkompeten dan tahu seluk-beluk kasus korupsi Tower BTS. Sementara dalam penyelidikan, Johnny telah membeberkan salah satu pihak yang ikut terjerat kasus itu. Pihak tersebut adalah mantan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif. Sebagai Direktur Utama, Anang disebut-sebut punya kewenangan sebagai kuasa penggunaan anggaran. Sementara Johnny G. Plate disebut hanya berwenang membuat surat pengantar kepada Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas. Ahmad mengatakan bahwa Johnny G. Plate juga akan membuka secara terang-terangan terkait pihak yang ikut menikmati uang negara proyek BTS itu. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan tidak akan menghalangi rencana pengajuan justice kolaborator itu, sebab pengajuan justice kolaborator merupakan hak bagi setiap tersangka. Bahkan Johnny G. Plate dipersilakan untuk mengajukan kepada jaksa penuntut umum. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate mengaku akan belak-belakan membongkar sosok lain di balik permainan korupsi pengadaan Tower BTS. Johnny G. Plate pun kini mengajukan diri sebagai justice kolaborator dalam kasus korupsi yang menjeratnya. Dikutip dari Warta Kota, permohonan menjadi justice kolaborator ini disampaikan oleh penasehat hukum Johnny G. Plate, Ahmad Khalidin, pada Senin 12 Juni 2023. Menurutnya, sejak awal Johnny G. Plate bermaksud akan membongkar perkara ini secara terang benderang, termasuk untuk mencokok aktor-aktor penting yang kompeten dan mengetahui seluk-beluk korupsi pengadaan tower ini. Dalam proses penyidikan, Johnny G. Plate sendiri sudah membeberkan pihak yang dianggap bertanggung jawab soal rasuah menara BTS. Pihak tersebut adalah dari Bakti Kominfo yang sempat dipimpin oleh Anang Ahmad Latif sebagai Direktur Utama. Sebagai mantan Dirut, Anang Latif disebut-sebut memiliki kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran dalam proyek pengadaan BTS periode 2020 hingga 2022. Tak hanya ex-Dirut Bakti Kominfo, Johnny G. Plate juga akan membuka secara terang benderang pihak-pihak lain yang turut menikmati uang negara dari proyek ini. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengaku siap mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Hal itu disampaikan Johnny G. Plate melalui penasihat hukumnya Ahmad Khalidin pada Senin 12 Juni lalu. Ahmad mengatakan sejak awal Johnny bermaksud ingin membongkar perkara itu secara terang-terangan, termasuk tentang pihak-pihak yang dianggap berkompeten dan tahu seluk-beluk kasus korupsi Tower BTS. Sementara dalam penyelidikan, Johnny telah membeberkan salah satu pihak yang ikut terjerat kasus itu. Pihak tersebut adalah mantan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif. Sebagai Direktur Utama, Anang disebut-sebut punya kewenangan sebagai kuasa penggunaan anggaran. Sementara Johnny G. Plate disebut hanya berwenang membuat surat pengantar kepada Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas.
Ahmad mengatakan bahwa Johnny G. Plate juga akan membuka secara terang-terangan terkait pihak yang ikut menikmati uang negara proyek BTS itu. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan tidak akan menghalangi rencana pengajuan justice kolaborator itu, sebab pengajuan justice kolaborator merupakan hak bagi setiap tersangka. Bahkan Johnny G. Plate dipersilakan untuk mengajukan kepada jaksa penuntut umum. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate mengaku akan belak-belakan membongkar sosok lain. Di balik permainan korupsi pengadaan Tower BTS, Johnny G. Plate pun kini mengajukan diri sebagai justice kolaborator dalam kasus korupsi yang menjeratnya. Dikutip dari Warta Kota, permohonan menjadi justice kolaborator ini disampaikan oleh penasehat hukum Johnny G. Plate, Ahmad Holidin, pada Senin 12 Juni 2023. Menurutnya, sejak awal Johnny G. Plate bermaksud akan membongkar perkara ini secara terang benderang, termasuk untuk mencokok aktor-aktor penting yang kompeten dan mengetahui seluk-beluk korupsi pengadaan tower ini. Dalam proses penyidikan, Johnny G. Plate sendiri sudah membeberkan pihak yang dianggap bertanggung jawab soal rasuah menara BTS. Pihak tersebut adalah dari Bakti Kominfo yang sempat dipimpin oleh Anang Ahmad Latif sebagai direktur utama. Sebagai mantan dirut, Anang Latif disebut-sebut memiliki kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran dalam proyek pengadaan BTS periode 2020 hingga 2022. Tak hanya ex-dirut Bakti Kominfo, Johnny G. Plate juga akan membuka secara terang benderang pihak-pihak lain yang turut menikmati uang negara dari proyek ini. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengaku siap mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Hal itu disampaikan Johnny G. Plate melalui penasihat hukumnya Ahmad Holidin pada Senin 12 Juni lalu. Ahmad mengatakan sejak awal Johnny bermaksud ingin membongkar perkara itu secara terang-terangan, termasuk tentang pihak-pihak yang dianggap berkompeten dan tahu seluk-beluk kasus korupsi Tower BTS. Sementara dalam penyelidikan, Johnny telah membeberkan salah satu pihak yang ikut terjerat kasus itu. Pihak tersebut adalah mantan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif. Sebagai Direktur Utama, Anang disebut-sebut punya kewenangan sebagai kuasa penggunaan anggaran. Sementara Johnny G. Plate disebut hanya berwenang membuat surat pengantar kepada Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas. Ahmad mengatakan bahwa Johnny G. Plate juga akan membuka secara terang-terangan terkait pihak yang ikut menikmati uang negara proyek BTS itu. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan tidak akan menghalangi rencana pengajuan justice kolaborator itu, sebab pengajuan justice kolaborator merupakan hak bagi setiap tersangka. Bahkan Johnny G. Plate dipersilakan untuk mengajukan kepada jaksa penuntut umum.
Menkominfo Johnny G. Plate mengaku akan belak-belakan membongkar sosok lain di balik permainan korupsi pengadaan Tower BTS. Johnny G. Plate pun kini mengajukan diri sebagai justice kolaborator dalam kasus korupsi yang menjeratnya. Dikutip dari Warta Kota, permohonan menjadi justice kolaborator ini disampaikan oleh penasehat hukum Johnny G. Plate, Ahmad Holidin, pada Senin 12 Juni 2023. Menurutnya, sejak awal Johnny G. Plate bermaksud akan membongkar perkara ini secara terang benderang, termasuk untuk mencokok aktor-aktor penting yang kompeten dan mengetahui seluk-beluk korupsi pengadaan tower ini. Dalam proses penyidikan, Johnny G. Plate sendiri sudah membeberkan pihak yang dianggap bertanggung jawab soal rasuah menara BTS. Pihak tersebut adalah dari Bakti Kominfo yang sempat dipimpin oleh Anang Ahmad Latif sebagai direktur utama. Sebagai mantan dirut, Anang Latif disebut-sebut memiliki kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran dalam proyek pengadaan BTS periode 2020 hingga 2022. Tak hanya ex-dirut Bakti Kominfo, Johnny G. Plate juga akan membuka secara terang benderang pihak-pihak lain yang turut menikmati uang negara dari proyek ini. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengaku siap mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Hal itu disampaikan Johnny G. Plate melalui penasihat hukumnya Ahmad Holidin pada Senin 12 Juni lalu. Ahmad mengatakan sejak awal Johnny bermaksud ingin membongkar perkara itu secara terang-terangan, termasuk tentang pihak-pihak yang dianggap berkompeten dan tahu seluk-beluk kasus korupsi Tower BTS. Sementara dalam penyelidikan, Johnny telah membeberkan salah satu pihak yang ikut terjerat kasus itu. Pihak tersebut adalah mantan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif. Sebagai Direktur Utama, Anang disebut-sebut punya kewenangan sebagai kuasa penggunaan anggaran. Sementara Johnny G. Plate disebut hanya berwenang membuat surat pengantar kepada Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas. Ahmad mengatakan bahwa Johnny G. Plate juga akan membuka secara terang-terangan terkait pihak yang ikut menikmati uang negara proyek BTS itu. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan tidak akan menghalangi rencana pengajuan justice kolaborator itu, sebab pengajuan justice kolaborator merupakan hak bagi setiap tersangka. Bahkan Johnny G. Plate dipersilakan untuk mengajukan kepada jaksa penuntut umum. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate mengaku akan belak-belakan membongkar sosok lain di balik permainan korupsi pengadaan Tower BTS. Johnny G. Plate pun kini mengajukan diri sebagai justice kolaborator dalam kasus korupsi yang menjeratnya. Dikutip dari Warta Kota, permohonan menjadi justice kolaborator ini disampaikan oleh penasehat hukum Johnny G. Plate, Ahmad Holidin, pada Senin 12 Juni 2023. Menurutnya, sejak awal Johnny G. Plate bermaksud akan membongkar perkara ini secara terang benderang, termasuk untuk mencokok
aktor-aktor penting yang kompeten dan mengetahui seluk-beluk korupsi pengadaan tower ini. Dalam proses penyidikan, Johnny G. Plate sendiri sudah membeberkan pihak yang dianggap bertanggung jawab soal rasuah Menara BTS. Pihak tersebut adalah dari Bakti Kominfo yang sempat dipimpin oleh Anang Ahmad Latif sebagai direktur utama. Sebagai mantan dirut, Anang Latif disebut-sebut memiliki kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran dalam proyek pengadaan BTS periode 2020 hingga 2022. Tak hanya ex-dirut Bakti Kominfo, Johnny G. Plate juga akan membuka secara terang benderang pihak-pihak lain yang turut menikmati uang negara dari proyek ini. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengaku siap mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Hal itu disampaikan Johnny G. Plate melalui penasihat hukumnya Ahmad Holidin pada Senin 12 Juni lalu. Ahmad mengatakan sejak awal Johnny bermaksud ingin membongkar perkara itu secara terang-terangan, termasuk tentang pihak-pihak yang dianggap berkompeten dan tahu seluk-beluk kasus korupsi Tower BTS. Sementara dalam penyelidikan, Johnny telah membeberkan salah satu pihak yang ikut terjerat kasus itu. Pihak tersebut adalah mantan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif. Sebagai Direktur Utama, Anang disebut-sebut punya kewenangan sebagai kuasa penggunaan anggaran. Sementara Johnny G. Plate disebut hanya berwenang membuat surat pengantar kepada Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas. Ahmad mengatakan bahwa Johnny G. Plate juga akan membuka secara terang-terangan terkait pihak yang ikut menikmati uang negara proyek BTS itu. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan tidak akan menghalangi rencana pengajuan justice kolaborator itu, sebab pengajuan justice kolaborator merupakan hak bagi setiap tersangka. Bahkan Johnny G. Plate dipersilakan untuk mengajukan kepada jaksa penuntut umum. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate mengaku akan belak-belakan membongkar sosok lain. Di balik permainan korupsi pengadaan Tower BTS, Johnny G. Plate pun kini mengajukan diri sebagai justice kolaborator dalam kasus korupsi yang menjeratnya. Dikutip dari Warta Kota, permohonan menjadi justice kolaborator ini disampaikan oleh penasihat hukum Johnny G. Plate, Ahmad Holidin, pada Senin 12 Juni 2023. Menurutnya, sejak awal Johnny G. Plate bermaksud akan membongkar perkara ini secara terang benderang, termasuk untuk mencokok aktor-aktor penting yang kompeten dan mengetahui seluk-beluk korupsi pengadaan tower ini. Dalam proses penyidikan, Johnny G. Plate sendiri sudah membeberkan pihak yang dianggap bertanggung jawab soal rasuah Menara BTS. Pihak tersebut adalah dari Bakti Kominfo yang sempat dipimpin oleh Anang Ahmad Latif sebagai direktur utama. Sebagai mantan dirut, Anang Latif disebut-sebut memiliki kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran dalam proyek pengadaan BTS periode 2020 hingga 2022. Tak hanya ex-dirut Bakti Kominfo, Johnny G. Plate juga akan membuka secara terang benderang pihak-pihak lain yang turut menikmati uang negara dari proyek ini.
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengaku siap mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Hal itu disampaikan Johnny G. Plate melalui penasihat hukumnya Ahmad Holidin pada Senin 12 Juni lalu. Ahmad mengatakan sejak awal Johnny bermaksud ingin membongkar perkara itu secara terang-terangan, termasuk tentang pihak-pihak yang dianggap berkompeten dan tahu seluk-beluk kasus korupsi Tower BTS. Sementara dalam penyelidikan, Johnny telah membeberkan salah satu pihak yang ikut terjerat kasus itu. Pihak tersebut adalah mantan Direktur Utama Baktikominfo Anang Ahmad Latif. Sebagai Direktur Utama, Anang disebut-sebut punya kewenangan sebagai kuasa penggunaan anggaran. Sementara Johnny G. Plate disebut hanya berwenang membuat surat pengantar kepada Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas. Ahmad mengatakan bahwa Johnny G. Plate juga akan membuka secara terang-terangan terkait pihak yang ikut menikmati uang negara proyek BTS itu. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan tidak akan menghalangi rencana pengajuan justice kolaborator itu, sebab pengajuan justice kolaborator merupakan hak bagi setiap tersangka. Bahkan Johnny G. Plate dipersilakan untuk mengajukan kepada jaksa penuntut umum. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate mengaku akan belak-belakan membongkar sosok lain di balik permainan korupsi pengadaan Tower BTS. Johnny G. Plate pun kini mengajukan diri sebagai justice kolaborator dalam kasus korupsi yang menjeratnya. Dikutip dari Warta Kota, permohonan menjadi justice kolaborator ini disampaikan oleh penasehat hukum Johnny G. Plate, Ahmad Holidin, pada Senin 12 Juni 2023. Menurutnya, sejak awal Johnny G. Plate bermaksud akan membongkar perkara ini secara terang benderang, termasuk untuk mencokok aktor-aktor penting yang kompeten dan mengetahui seluk-beluk korupsi pengadaan tower ini. Dalam proses penyidikan, Johnny G. Plate sendiri sudah membeberkan pihak yang dianggap bertanggung jawab soal rasuah menara BTS. Pihak tersebut adalah dari Baktikominfo yang sempat dipimpin oleh Anang Ahmad Latif sebagai Direktur Utama. Sebagai mantan Dirut, Anang Latif disebut-sebut memiliki kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran dalam proyek pengadaan BTS periode 2020 hingga 2022. Tak hanya ex-Dirut Baktikominfo, Johnny G. Plate juga akan membuka secara terang benderang pihak-pihak lain yang turut menikmati uang negara dari proyek ini. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengaku siap mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Hal itu disampaikan Johnny G. Plate melalui penasihat hukumnya Ahmad Holidin pada Senin 12 Juni lalu. Ahmad mengatakan sejak awal Johnny bermaksud ingin membongkar perkara itu secara terang-terangan, termasuk tentang pihak-pihak yang dianggap berkompeten dan tahu seluk-beluk kasus korupsi Tower BTS. Sementara dalam penyelidikan, Johnny telah membeberkan salah satu pihak yang ikut terjerat kasus itu. Pihak tersebut adalah mantan Direktur Utama Baktikominfo Anang Ahmad Latif. Sebagai Direktur Utama, Anang disebut-sebut punya kewenangan sebagai kuasa penggunaan anggaran. Sementara Johnny G. Plate disebut hanya berwenang membuat surat pengantar kepada Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas.
Ahmad mengatakan bahwa Johnny G. Plate juga akan membuka secara terang-terangan terkait pihak yang ikut menikmati uang negara proyek BTS itu. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan tidak akan menghalangi rencana pengajuan justice kolaborator itu, sebab pengajuan justice kolaborator merupakan hak bagi setiap tersangka. Bahkan Johnny G. Plate dipersilakan untuk mengajukan kepada jaksa penuntut umum. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate mengaku akan belak-belakan membongkar sosok lain di balik permainan korupsi pengadaan tower BTS. Johnny G. Plate pun kini mengajukan diri sebagai justice kolaborator dalam kasus korupsi yang menjeratnya. Dikutip dari Warta Kota, permohonan menjadi justice kolaborator ini disampaikan oleh penasehat hukum Johnny G. Plate, Ahmad Holidin, pada Senin 12 Juni 2023. Menurutnya, sejak awal Johnny G. Plate bermaksud akan membongkar perkara ini secara terang benderang, termasuk untuk mencokok aktor-aktor penting yang kompeten dan mengetahui seluk-beluk korupsi pengadaan tower ini. Dalam proses penyidikan, Johnny G. Plate sendiri sudah membeberkan pihak yang dianggap bertanggung jawab soal rasuah menara BTS. Pihak tersebut adalah dari Bakti Kominfo yang sempat dipimpin oleh Anang Ahmad Latif sebagai direktur utama. Sebagai mantan dirut, Anang Latif disebut-sebut memiliki kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran dalam proyek pengadaan BTS periode 2020 hingga 2022. Tak hanya ex-dirut Bakti Kominfo, Johnny G. Plate juga akan membuka secara terang benderang pihak-pihak lain yang turut menikmati uang negara dari proyek ini. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengaku siap mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Hal itu disampaikan Johnny G. Plate melalui penasihat hukumnya Ahmad Holidin pada Senin 12 Juni lalu. Ahmad mengatakan sejak awal Johnny bermaksud ingin membongkar perkara itu secara terang-terangan, termasuk tentang pihak-pihak yang dianggap berkompeten dan tahu seluk-beluk kasus korupsi tower BTS. Sementara dalam penyelidikan, Johnny telah membeberkan salah satu pihak yang ikut terjerat kasus itu. Pihak tersebut adalah mantan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif. Sebagai Direktur Utama, Anang disebut-sebut punya kewenangan sebagai kuasa penggunaan anggaran. Sementara Johnny G. Plate disebut hanya berwenang membuat surat pengantar kepada Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas. Ahmad mengatakan bahwa Johnny G. Plate juga akan membuka secara terang-terangan terkait pihak yang ikut menikmati uang negara proyek BTS itu. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan tidak akan menghalangi rencana pengajuan justice kolaborator itu, sebab pengajuan justice kolaborator merupakan hak bagi setiap tersangka. Bahkan Johnny G. Plate dipersilakan untuk mengajukan kepada jaksa penuntut umum.
Menkominfo Johnny G. Plate mengaku akan belak-belakan membongkar sosok lain di balik permainan korupsi pengadaan Tower BTS. Johnny G. Plate pun kini mengajukan diri sebagai justice kolaborator dalam kasus korupsi yang menjeratnya. Dikutip dari Warta Kota, permohonan menjadi justice kolaborator ini disampaikan oleh penasehat hukum Johnny G. Plate, Ahmad Holidin, pada Senin 12 Juni 2023. Menurutnya, sejak awal Johnny G. Plate bermaksud akan membongkar perkara ini secara terang benderang, termasuk untuk mencokok aktor-aktor penting yang kompeten dan mengetahui seluk-beluk korupsi pengadaan tower ini. Dalam proses penyidikan, Johnny G. Plate sendiri sudah membeberkan pihak yang dianggap bertanggung jawab soal rasuah menara BTS. Pihak tersebut adalah dari Bakti Kominfo yang sempat dipimpin oleh Anang Ahmad Latif sebagai direktur utama. Sebagai mantan dirut, Anang Latif disebut-sebut memiliki kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran dalam proyek pengadaan BTS periode 2020 hingga 2022. Tak hanya ex-dirut Bakti Kominfo, Johnny G. Plate juga akan membuka secara terang benderang pihak-pihak lain yang turut menikmati uang negara dari proyek ini. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengaku siap mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Hal itu disampaikan Johnny G. Plate melalui penasihat hukumnya Ahmad Holidin pada Senin 12 Juni lalu. Ahmad mengatakan sejak awal Johnny bermaksud ingin membongkar perkara itu secara terang-terangan, termasuk tentang pihak-pihak yang dianggap berkompeten dan tahu seluk-beluk kasus korupsi Tower BTS. Sementara dalam penyelidikan, Johnny telah membeberkan salah satu pihak yang ikut terjerat kasus itu. Pihak tersebut adalah mantan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif. Sebagai Direktur Utama, Anang disebut-sebut punya kewenangan sebagai kuasa penggunaan anggaran. Sementara Johnny G. Plate disebut hanya berwenang membuat surat pengantar kepada Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas. Ahmad mengatakan bahwa Johnny G. Plate juga akan membuka secara terang-terangan terkait pihak yang ikut menikmati uang negara proyek BTS itu. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan tidak akan menghalangi rencana pengajuan justice kolaborator itu, sebab pengajuan justice kolaborator merupakan hak bagi setiap tersangka. Bahkan Johnny G. Plate dipersilakan untuk mengajukan kepada jaksa penuntut umum. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate mengaku akan belak-belakan membongkar sosok lain di balik permainan korupsi pengadaan Tower BTS. Johnny G. Plate pun kini mengajukan diri sebagai justice kolaborator dalam kasus korupsi yang menjeratnya. Dikutip dari Warta Kota, permohonan menjadi justice kolaborator ini disampaikan oleh penasehat hukum Johnny G. Plate, Ahmad Holidin, pada Senin 12 Juni 2023. Menurutnya, sejak awal Johnny G. Plate bermaksud akan membongkar perkara ini secara terang benderang, termasuk untuk mencokok aktor-aktor penting yang kompeten dan mengetahui seluk-beluk korupsi pengadaan tower ini. Dalam proses penyidikan, Johnny G. Plate sendiri sudah membeberkan pihak yang dianggap bertanggung jawab soal rasuah menara BTS.
Pihak tersebut adalah dari Bakti Kominfo yang sempat dipimpin oleh Anang Ahmad Latif sebagai Direktur Utama. Sebagai mantan Dirut, Anang Latif disebut-sebut memiliki kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran dalam proyek pengadaan BTS periode 2020 hingga 2022. Tak hanya ex-Dirut Bakti Kominfo, Johnny G. Plate juga akan membuka secara terang benderang pihak-pihak lain yang turut menikmati uang negara dari proyek ini. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengaku siap mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Hal itu disampaikan Johnny G. Plate melalui penasihat hukumnya Ahmad Holidin pada Senin 12 Juni lalu. Ahmad mengatakan sejak awal Johnny bermaksud ingin membongkar perkara itu secara terang-terangan, termasuk tentang pihak-pihak yang dianggap berkompeten dan tahu seluk-beluk kasus korupsi Tower BTS. Sementara dalam penyelidikan, Johnny telah membeberkan salah satu pihak yang ikut terjerat kasus itu. Pihak tersebut adalah mantan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif. Sebagai Direktur Utama, Anang disebut-sebut punya kewenangan sebagai kuasa penggunaan anggaran. Sementara Johnny G. Plate disebut hanya berwenang membuat surat pengantar kepada Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas. Ahmad mengatakan bahwa Johnny G. Plate juga akan membuka secara terang-terangan terkait pihak yang ikut menikmati uang negara proyek BTS itu. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan tidak akan menghalangi rencana pengajuan justice kolaborator itu, sebab pengajuan justice kolaborator merupakan hak bagi setiap tersangka. Bahkan Johnny G. Plate dipersilakan untuk mengajukan kepada jaksa penuntut umum. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate mengaku akan belak-belakan membongkar sosok lain di balik permainan korupsi pengadaan Tower BTS. Johnny G. Plate pun kini mengajukan diri sebagai justice kolaborator dalam kasus korupsi yang menjeratnya. Dikutip dari Warta Kota, permohonan menjadi justice kolaborator ini disampaikan oleh penasehat hukum Johnny G. Plate, Ahmad Holidin, pada Senin 12 Juni 2023. Menurutnya, sejak awal Johnny G. Plate bermaksud akan membongkar perkara ini secara terang benderang, termasuk untuk mencokok aktor-aktor penting yang kompeten dan mengetahui seluk-beluk korupsi pengadaan tower ini. Dalam proses penyidikan, Johnny G. Plate sendiri sudah membeberkan pihak yang dianggap bertanggung jawab soal rasuah menara BTS. Pihak tersebut adalah dari Bakti Kominfo yang sempat dipimpin oleh Anang Ahmad Latif sebagai Direktur Utama. Sebagai mantan Dirut, Anang Latif disebut-sebut memiliki kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran dalam proyek pengadaan BTS periode 2020 hingga 2022. Tak hanya ex-Dirut Bakti Kominfo, Johnny G. Plate juga akan membuka secara terang benderang pihak-pihak lain yang turut menikmati uang negara dari proyek ini.
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengaku siap mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Hal itu disampaikan Johnny G. Plate melalui penasihat hukumnya Ahmad Holidin pada Senin 12 Juni lalu. Ahmad mengatakan sejak awal Johnny bermaksud ingin membongkar perkara itu secara terang-terangan, termasuk tentang pihak-pihak yang dianggap berkompeten dan tahu seluk-beluk kasus korupsi Tower BTS. Sementara dalam penyelidikan, Johnny telah membeberkan salah satu pihak yang ikut terjerat kasus itu. Pihak tersebut adalah mantan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif. Sebagai Direktur Utama, Anang disebut-sebut punya kewenangan sebagai kuasa penggunaan anggaran. Sementara Johnny G. Plate disebut hanya berwenang membuat surat pengantar kepada Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas. Ahmad mengatakan bahwa Johnny G. Plate juga akan membuka secara terang-terangan terkait pihak yang ikut menikmati uang negara proyek BTS itu. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan tidak akan menghalangi rencana pengajuan justice kolaborator itu, sebab pengajuan justice kolaborator merupakan hak bagi setiap tersangka. Bahkan Johnny G. Plate dipersilakan untuk mengajukan kepada jaksa penuntut umum. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate mengaku akan belak-belakan membongkar sosok lain di balik permainan korupsi pengadaan Tower BTS. Johnny G. Plate pun kini mengajukan diri sebagai justice kolaborator dalam kasus korupsi yang menjeratnya. Dikutip dari Warta Kota, permohonan menjadi justice kolaborator ini disampaikan oleh penasehat hukum Johnny G. Plate, Ahmad Holidin, pada Senin 12 Juni 2023. Menurutnya, sejak awal Johnny G. Plate bermaksud akan membongkar perkara ini secara terang benderang, termasuk untuk mencokok aktor-aktor penting yang kompeten dan mengetahui seluk-beluk korupsi pengadaan tower ini. Dalam proses penyidikan, Johnny G. Plate sendiri sudah membeberkan pihak yang dianggap bertanggung jawab soal rasuah menara BTS. Pihak tersebut adalah dari Bakti Kominfo yang sempat dipimpin oleh Anang Ahmad Latif sebagai Direktur Utama. Sebagai mantan Dirut, Anang Latif disebut-sebut memiliki kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran dalam proyek pengadaan BTS periode 2020 hingga 2022. Tak hanya ex-Dirut Bakti Kominfo, Johnny G. Plate juga akan membuka secara terang benderang pihak-pihak lain yang turut menikmati uang negara dari proyek ini. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengaku siap mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Hal itu disampaikan Johnny G. Plate melalui penasihat hukumnya Ahmad Holidin pada Senin 12 Juni lalu. Ahmad mengatakan sejak awal Johnny bermaksud ingin membongkar perkara itu secara terang-terangan, termasuk tentang pihak-pihak yang dianggap berkompeten dan tahu seluk-beluk kasus korupsi Tower BTS. Sementara dalam penyelidikan, Johnny telah membeberkan salah satu pihak yang ikut terjerat kasus itu. Pihak tersebut adalah mantan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif. Sebagai Direktur Utama, Anang disebut-sebut punya kewenangan sebagai kuasa penggunaan anggaran. Sementara Johnny G. Plate disebut hanya berwenang membuat surat pengantar kepada Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas.
Ahmad mengatakan bahwa Johnny G. Plate juga akan membuka secara terang-terangan terkait pihak yang ikut menikmati uang negara proyek BTS itu. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan tidak akan menghalangi rencana pengajuan justice kolaborator itu, sebab pengajuan justice kolaborator merupakan hak bagi setiap tersangka. Bahkan Johnny G. Plate dipersilakan untuk mengajukan kepada jaksa penuntut umum. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate mengaku akan belak-belakan membongkar sosok lain. Di balik permainan korupsi pengadaan Tower BTS, Johnny G. Plate pun kini mengajukan diri sebagai justice kolaborator dalam kasus korupsi yang menjeratnya. Dikutip dari Warta Kota, permohonan menjadi justice kolaborator ini disampaikan oleh penasehat hukum Johnny G. Plate, Ahmad Holidin, pada Senin 12 Juni 2023. Menurutnya, sejak awal Johnny G. Plate bermaksud akan membongkar perkara ini secara terang benderang, termasuk untuk mencokok aktor-aktor penting yang kompeten dan mengetahui seluk-beluk korupsi pengadaan tower ini. Dalam proses penyidikan, Johnny G. Plate sendiri sudah membeberkan pihak yang dianggap bertanggung jawab soal rasuah menara BTS. Pihak tersebut adalah dari Bakti Kominfo yang sempat dipimpin oleh Anang Ahmad Latif sebagai direktur utama. Sebagai mantan dirut, Anang Latif disebut-sebut memiliki kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran dalam proyek pengadaan BTS periode 2020 hingga 2022. Tak hanya ex-dirut Bakti Kominfo, Johnny G. Plate juga akan membuka secara terang benderang pihak-pihak lain yang turut menikmati uang negara dari proyek ini. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengaku siap mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Hal itu disampaikan Johnny G. Plate melalui penasihat hukumnya Ahmad Holidin pada Senin 12 Juni lalu. Ahmad mengatakan sejak awal Johnny bermaksud ingin membongkar perkara itu secara terang-terangan, termasuk tentang pihak-pihak yang dianggap berkompeten dan tahu seluk-beluk kasus korupsi Tower BTS. Sementara dalam penyelidikan, Johnny telah membeberkan salah satu pihak yang ikut terjerat kasus itu. Pihak tersebut adalah mantan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif. Sebagai Direktur Utama, Anang disebut-sebut punya kewenangan sebagai kuasa penggunaan anggaran. Sementara Johnny G. Plate disebut hanya berwenang membuat surat pengantar kepada Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas. Ahmad mengatakan bahwa Johnny G. Plate juga akan membuka secara terang-terangan terkait pihak yang ikut menikmati uang negara proyek BTS itu. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan tidak akan menghalangi rencana pengajuan justice kolaborator itu, sebab pengajuan justice kolaborator merupakan hak bagi setiap tersangka. Bahkan Johnny G. Plate dipersilakan untuk mengajukan kepada jaksa penuntut umum.
Menkominfo Johnny G. Plate mengaku akan belak-belakan membongkar sosok lain di balik permainan korupsi pengadaan Tower BTS. Johnny G. Plate pun kini mengajukan diri sebagai justice kolaborator dalam kasus korupsi yang menjeratnya. Dikutip dari Warta Kota, permohonan menjadi justice kolaborator ini disampaikan oleh penasehat hukum Johnny G. Plate, Ahmad Holidin, pada Senin 12 Juni 2023. Menurutnya, sejak awal Johnny G. Plate bermaksud akan membongkar perkara ini secara terang benderang, termasuk untuk mencokok